Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di sini bro, di channel Radi Jamur Jaya Makmur, channel yang selalu membahas seputar budidaya jamur merang ya. Konten video kali ini aku mau sharing ke rekan-rekan semua cara memilih bibit yang bagus untuk di kumbung kalian ya. Jadi ini aku banyak sekali dari orang-orang yang ngechat aku di WA itu katanya gagal bang pakai bibit ini kurang bagus bang. Nah, itu kesalahan dari kalian. Kenapa? Kalian itu membeli bibit, tapi kalian pastikan sebelum kalian membeli bibit, kalian lihat dulu pengalaman dari orang-orang sebelumnya yang sudah pernah mencoba. Jadi kalian jangan mau jadi bahan untuk uji coba ya. Sangat disayangkan sekali misalkan dari produsen bibit tersebut, misalkan bibit baru nih ya, merek baru, pasti produsen itu akan mencari target untuk dijalankan uji cobanya. Maka kalian jangan mau menjadi seperti itu ya. Aku pernah menanam bibit yang mungkin masih baru, dan itu mungkin aku rasai itu mungkin aku menjadi salah satu bagian dari uji coba bibit tersebut ya. Karena itu bibit tersebut itu mereknya merek baru lah pokoknya dulu waktu itu ya, dan sekarang mungkin udah nggak keluar lagi, atau mungkin bahkan jarang peminatnya ya, walaupun keluar itu jarang peminatnya. Jadi itu ya. Jadi saran dari aku, kalian pilihlah bibit yang misalkan benar-benar udah banyak yang menanamnya ya, udah banyak mencobanya. Atau silakan kalian lihat misalkan dari YouTube atau di sosial media yang lain seperti di grup-grup Facebook. Itu kalian tanyakan, misalkan ada yang posting hasil jamurnya, itu kalian tanyakan pakai bibit apa. Itu kalau misalkan orangnya jujur, itu insya Allah kalian juga akan paham lah. Misalkan pakai bibit ini yang bagus ya. Tapi kita lihat sendiri, bibit juga bukan berarti faktor penentu keberhasilan dalam budidaya jamur merang. Tapi bibit ini ya sangat penting sekali ya. Mungkin 50% faktor keberhasilan itu ada di bibit ya. Itu pengalaman dari saya. Oke, jadi perhatikan bibit jamur yang benar-benar kualitasnya bagus ya. Oke, apabila ini aku sharing juga, apabila kalian membeli bibit Merdeka dan kalian misalkan kadaluarsa ini kan 45 hari ya. Ada tulisan mana ini? Nah ini kadaluarsa 45 hari setelah tanggal produksi. Nah itu kadaluarsa dari bibit ini ya. Tapi aku menanam bibit ini di usia 50 hari pernah ya. Itu nggak masalah ya, asalkan miseliumnya masih bagus dan bibit tersebut tidak terkontaminasi ya. Miselium itu yang seperti jaring laba-laba ya. Kalau ini kelihatan nggak ya? Kalau di kamera emang kurang begitu kelihatan ya. Nah, dan dia masih, pokoknya biasanya di sini semakin bibit tua, ini di atasnya itu merah, bukan hijau ya. Kalau hijau itu biasanya terkontaminasi lah pokoknya ya. Makanya saran dari aku, pilihlah bibit yang benar-benar berkualitas ya. Jangan asal pakai bibit, nanti dikhawatirkan malah gagal ya. Karena kita tahu sendiri bahwa budidaya jamur merang ini modalnya itu nggak kecil, besar dan banyak ya. Makanya sangat disayangkan sekali kalau misalkan kita hanya menjadi sebuah bahan uji coba dari produsen bibit yang mungkin masih tergolong baru dan juga belum banyak yang mencobanya atau belum banyak yang menanamnya. Itu waduh, sangat disayangkan sekali gitu bro ya. Makanya dari aku saran aja ini ya, sebelum membeli bibit pastikan kalian lihat dulu previewnya bagaimana ya. Kalian lihat dulu di sosial media. Misalkan di YouTube ada proses penebaran bibit, mereka menggunakan bibit apa dan hasilnya bagaimana, silahkan kalian lihat. Kalau di channelku, aku selalu membahas seputar bibit jamur merang menggunakan dari bibit Merdeka. Bibit Merdeka ini aku sudah pakai dari 2020 awal ya. Dulu awal aku pembuatan kumbung itu kan 2020 awal ya. Waktu COVID itulah pokoknya, oke. Nah, jadi itu pakai Civitani Merdeka, alhamdulillah bagus terus ya teman-teman. Tapi kita harus pahami juga perawatan, ketelatenan kita itu harus benar-benar diperhitungkan ya. Jadi jangan berpatokan pada bibit yang disalahkan terus gitu. Nah itu sangat disayangkan sekali. Jadi aku nggak mau memilih berbelah pihak. Ini aku sekedar sharing aja gitu ya. Jadi kalau misalkan dari mungkin produsen bibit yang lain yang komplain atau gimana ya, aku di sini cuma sekedar sharing pengalaman gitu ya. Soalnya aku juga pernah menanam
bibit yang mungkin tergolong kurang terkenal atau bibit baru lah intinya gitu ya. Dan itu bisa-bisa nggak tumbuh, aku nanam itu tumbuh jarang-jarang, dan itu aku perbandingan pakai bibit yang sering aku pakai. Nah itu real pengalaman dari aku sendiri ya, bahwasanya aku tanam di kumbung, itu kumbung kan ada sekitar 12 rak kumbungku itu ya. Nah aku coba sekitar 6 log, tapi satu rak itu aku kasih 2 log karena bibitnya lebih kecil dari bibit Merdeka ini kan. Kalau bibit Merdeka ini log-logannya besar, jadi cukup lah untuk satu rak. Nah kalau bibit yang dulu itu aku 2 log pakai satu rak. Nah aku perbandingkan kanan dan kiri, atas dan bawah. Ternyata perbandingannya sangat jauh sekali ya. Ya mungkin karena itu keteledoran saya yang tergoda dengan iming-iming yang katanya ini miseliumnya bagus, ini cocok untuk kombong yang misalkan panas, kombong yang dingin. Nah itu waduh, aku tergoda dari itu, dan katanya miseliumnya itu bagus banget katanya. Nah aku lihat di bungkusnya itu ya memang miseliumnya bagus kelihatan dari luar, tapi setelah aku tanam dan hasilnya memang ini pengalaman aja nih ya, kurang ya, tumbuhnya itu jarang-jarang banget ya. Mungkin di atas cuma 1-2, nggak sebanyak bibit yang sering aku pakai ya. Perbandingannya dulu kan aku pakai Merdeka dan bibit lain lah, pokoknya merek yang nggak jelas dulu ya. Nah ternyata ya memang kurang maksimal ya. Jadi itu kesalahan saya. Mungkin aku dulu itu memang menjadi sebuah bahan uji coba juga ya. sangat merugikan sekali gitu ya. Seharusnya mungkin dapat maksimal dan berkurang karena bibit tersebut. Nah itu ya, padahal kita lakukan perawatan yang sama ini ya. Aku lakukan perawatan yang sama seperti halnya aku nanam biasanya ya, dan memang perbandingannya sangat jauh sekali gitu. Oke, jadi itu mungkin menjadi gambaran ya buat kawan-kawan. Kalau misalkan membeli bibit jamur merang, jangan asal membeli bibit ya. Carilah bibit yang benar-benar kualitasnya itu dipercaya, hasilnya sudah banyak yang mencobanya, hasilnya bagus, maksimal. Nah itu yang kalian beli. Jangan membeli misalkan kalian cari di Shopee, gambarnya itu bagus-bagus ya. Misalkan di Shopee kan banyak iklan-iklan merek bibit yang gambarnya itu bagus-bagus, tapi kalian belum tahu seperti apa pengalaman dari orang-orang benar-benar menanamnya ya. Makanya kalian selidiki dulu, kalian cari informasi dulu di Facebook, di YouTube ya, banyak lah yang sudah sharing mengenai bibit-bibit jamur merang ya. Dan mereka itu akan menunjukkan hasilnya seperti apa. Jadi seperti itu. Oke, makanya video ini semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang mungkin masih pemula ingin budidaya jamur merang. Silahkan kalian tonton terus video-video dari aku, karena di channel aku ini akan selalu membahas seputar budidaya jamur merang ya. Oke, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di next video, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.